Misalkan itu kan santri itu kan banyak ya. Kalau banyak santri yang sakit itu dirawat di mana biasanya? Biasanya kalau ada santri yang sakit di pondok, tuh kami udah ada kerjasama dengan ketua, tiap-tiap ketua kamar. Misalkan ada santri yang sakit di kamarnya, jadi ketua kamar itu langsung membawa santri ke tempat santri yang sakit ataupun puskestren. Puskestren. Iya, puskestren. Apa itu puskestren? Secara gampangnya puskestren itu singkatan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Oke guys, sekarang kita kembali lagi dalam acara podcast santri guys ya. Sekarang kita bersama dengan salah satu santri Pondok Pesantren Hasan Jufri, yang mana beliau katanya sudah lama mondok dan menjadi salah satu pengurus dari Pondok Pesantren Hasan Jufri. Oke, sekarang silakan perkenalkan dulu Mas kepada para pemirsa itu. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Halis, biasa dipanggil Halis. Tapi biasanya kalau di rumah saya, kalau teman seliting saya ataupun seangkatan, saya dipanggil Keng, biasanya itu di rumah saya. Tapi kalau di pondok, saya biasa dipanggil Halis. Oh, Mas Halis. Mas Halis. Mas Halis ini sudah berapa lama mondok di Hasan Jufri? Ya nggak terlalu lama. Sampai bilangnya saya lama tadi, nggak terlalu lama, sekitar kurang lebih 10 tahunan. 10 tahun itu masih kurang lama berarti? Nggak lama, karena masih banyak di pondok kami yang lebih lama itu. Iya. Benar tadi yang saya bilang, Mas Halis ini termasuk pengurus di Pondok Pesantren Hasan Jufri? Ya, alhamdulillah, saya diberi amanah ataupun diberi kepercayaan oleh Ustadz saya untuk jadi pengurus, khususnya pengurus kesehatan. Pengurus kesehatan, Ya, pengurus kesehatan. Yang merawat santri-santri yang sakit. Iya, jadi kalau ada santri yang sakit, kami itu yang merawat. Misalkan itu kan santri itu kan banyak ya. Kalau banyak santri yang sakit itu dirawat di mana biasanya? Biasanya kalau ada santri yang sakit di pondok, tuh kami udah ada kerjasama dengan ketua, tiap-tiap ketua kamar. Misalkan ada santri yang sakit di kamarnya, jadi ketua kamar itu langsung membawa santri ke tempat santri yang sakit ataupun puskestren. Puskestren. Iya, puskestren. Apa itu puskestren? Secara gampangnya puskestren itu singkatan dari pos kesehatan pesantren. Pos kesehatan pesantren. Jadi santri yang sakit itu ditampung di puskestren. Terus santri yang sakit di mana tadi? Puskestren. Di puskestren dirawat siapa ya? Ya, secara otomatis kalau ada santri yang sakit di puskestren, itu yang merawat kesehatan, teman-teman kesehatan. Teman-teman kesehatan itu dari santri? Iya, dari santri yang udah dipercaya jadi pengurus kesehatan. Misalkan ada yang sakit demam, intinya yang berkaitan dengan rumah sakit, kami antar ke rumah sakit. Misalkan ada yang santri yang sakit keseleo ataupun patah, dibawa ke tempat pijat. Berarti dirawat oleh santri? Oh iya, santri juga. Apa agak meragukan itu? Santri dirawat santri itu? Ya, dirawat dokter? Ya, pertama tadi kan saya sudah bilang, misalkan ada santri yang sakit, yang berkaitan dengan rumah sakit ataupun dokter, kami antar ke rumah sakit. Nanti setelah diantar, dicek, diperiksa di rumah sakit, dikembalikan ke pondok untuk dirawat kami, teman-teman kesehatan. Itu kan udah ada instruksi dari dokter-dokter di rumah sakit. Misalkan, santri ini tiap hari disuruh minum obat, iya kami sediakan obat itu. Dan juga kami misalkan 3 hari nggak ada perubahan,
ataupun 4 hari nggak ada perubahan, kami menghubungi orang tua untuk dibawa pulang. Itu biasanya syariah. Terus kalau ada santri yang sakit parah gitu misalkan ya, ada santri yang sakit parah, apakah orang tua itu boleh menjenguk santri tersebut ke poskestren tadi, tempat tadi? Maksudnya parahnya gimana itu? Ya misalkan parah lah, ya kayak penyakit liver atau apa gitu. Oh, insya Allah kami kalau parah itu sebelum orang tua ke pondok, kami sudah menghubungi orang tua untuk apa ya? Untuk santri ini bukan ya dibawa pulang. Soalnya kami kan ada keterbatasan terkait perawatan itu. Kan kami bukan dokter ya. Kalau kami sekiranya nggak bisa merawat, kami udah serahkan kepada orang tuanya. Gitu, ya. Biasanya gitu. Tapi kalau orang tuanya, oh ya rawat di pondok aja, insya Allah kami siap merawat. Ya, kalau demam-demam seperti sakit kepala, yang lainnya. Biasanya. Mas Halis ini sudah lama, sudah kapan itu jadi pengurus kesehatan? Kalau nggak salah pas MTS saya udah jadi, langsung jadi. Pas lulus MTS itu saya jadi pengurus kesehatan. Oh, sejak MTS sudah jadi pengurus kesehatan? Kan sejak pas MTS saya udah jadi, jadi pengurus kesehatan, jadi percaya. Apa ini memang cita-citanya Mas Halis atau? Sebenarnya tidak. Dulu saya nggak punya gambaran untuk jadi apa ya pengurus. Apalagi pengurus kesehatan, nggak punya gambaran sama sekali. Ya mungkin dulu kan saya sering bantu-bantu teman saya ya. Ketepatan ketua kamar saya itu teman saya, sekaligus teman saya itu jadi pengurus juga. Dan dipercayai untuk mengelola tambak ikan di pondok. Jadi kalau saya nggak ada kegiatan di pondok, saya ikut beliau ke sana. Mungkin gara-gara itu saya dilihat aktif di pondok itu. Mungkin itu mungkin. Berarti memang nggak ada cita-cita untuk jadi kesehatan? Nggak sama sekali, tidak. Selama Mas Halis jadi pengurus kesehatan, ada nggak perasaan Mas Halis yang agak kesal gitu terhadap santri? Ya kalau saya selama jadi pengurus kesehatan ini, saya kami anggap sebagai latihan ya, supaya nantinya ya kan kita nanti setelah boyong itu kan pasti hidup di masyarakat. Di masyarakat itu kan banyak lain-lain karakter orang. Saya dianggap pas saya jadi pengurus ini dianggap latihan untuk persiapan nantinya itu. Dianggap khidmah sama sekalian khidmah ke pondok lah gitu. Gitu. Mungkin ada gak pesan kepada santri atau orang tua dan pemirsa di dalam kesehatan gitu? Mungkin kalau pesan dulu, mungkin cuma ke wali santri, misalkan pas sholat terus jangan lupa mendoakan anaknya yang ada di pondok agar supaya diberi kesehatan oleh Allah, biar pas mondok itu bisa maksimal. Cuma itu mungkin dari saya. Oke guys, mungkin cuma ini podcast santri pada malam hari ini. Mungkin insya Allah kedepannya akan ada narasumber-narasumber baru, baik dari santri atau dari yang lainnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube Hasan Jufri, segera subscribe ya. Baik di sosial media yang lain, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Kami undur diri. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.